Selamat siang semuanya, salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa IDNTEM 2025 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-11 IDNTEM Voice of Millennial and Gen Z. Liga Debat ini bertujuan memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking mahasiswa di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sri Gunawan Bisono, selaku moderator akan memandu jalannya debat babak perempat final pertama hari ini dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z. Yes or no? Senang sekali kita semua bisa hadir di ruang Zoom ini. Kita akan menyaksikan dua tim mahasiswa terbaik yang akan adu argumen secara intelektual dan sportif. Mari kita sapa para penulis debat yang telah hadir hari ini. Pertama-tama saya sebutkan Kak Enda Dwimonia, Policy Analyst Manager New Energy Nexus Indonesia. Kemudian Mas Prigi Arisandi, Founder Ekoton. Dan terakhir Mas Dana Kejana, Editor IDNTEM. Selamat siang para panelis yang terhormat. Salam sehat. Rekan-rekan panelis. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita sapa kedua tim yang akan berdebat hari ini. Pertama-tama kita perkenalkan tim pro dari Universitas Diponegoro. Bagaimana kabarnya teman-teman? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya. Waktu saya berikan 1 menit. Monggo, silakan. Siap. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin perkenalkan, saya Ilman Nurfatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2023. Mungkin bisa dilanjut ke kawan-kawan yang lain mungkin. Ya, izin perkenalkan diri. Nama saya Herlangga Satrio Darmawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Baik, perkenalkan, nama saya Halidir Januarsyah, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman. Kita sambut tim kontra dari Institut Teknologi Bandung. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya. Waktu saya berikan 1 menit. Monggo, silakan. Baik, selamat pagi Pak Sri dan teman-teman dari Undip. Perkenalkan saya Azza Srihanda Putra, perwakilan dari dari Institut Teknologi Bandung. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Halo rekan-rekan sekalian dan panelis, perkenalkan nama saya Krisnan Wahidin, saya perwakilan dari Institut Teknologi Bandung. Halo, perkenalkan, saya Alvina Dela dari Institut Teknologi Bandung. Salam kenal dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Pastinya tentunya teman-teman sudah tak sabar lagi melihat kedua tim beradu argumen. Untuk mosi debat kali ini adalah pelindungan biodiversitas harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia. Itulah mosi yang akan diperdebatkan oleh kedua tim. Sekali lagi saya bacakan ya. Mosi debat kali ini adalah pelindungan biodiversitas harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Sesi debat akan berlangsung dalam 4 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan mosi debat. 10 menit per tim, baik pro maupun kontra. 4 menit kedua tim, 4 menit ketua tim, 3 menit pembicara kedua, dan 3 menit pembicara ketiga. Sesi kedua yakni debat interaktif antar tim.
Tim pro memberikan sanggahan dan 2 pertanyaan. Lalu kontra menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan balik. Kemudian pro menjawab lagi, masing-masing waktunya 5 menit. Sesi ketiga, pertanyaan dari panelis. Masing-masing tim diberi waktu 6 menit untuk menjawab. Sesi terakhir, closing argument. Masing-masing tim diberikan waktu 3 menit. Mohon diperhatikan waktu yang dijaga oleh teman-teman dari panitia tim keeper. Kelebihan waktu akan mempengaruhi penilaian dari panelis. Oke, gimana? Tim Universitas Diponegoro dan tim ITB sudah siap apakah? Langsung saja kita mulai sesi pertama dari babak perempat final pertama Liga Debat Mahasiswa Ident Time 2025 hari ini. Nah, sebelum dimulai kita bisa foto bersama peserta dan panelis. Silakan teman-teman dan panelis yang terhormat untuk mengaktifkan kameranya. Silahkan diaktifkan kameranya. Monggo silakan. Mana panitia udah ready untuk kamera teman-teman? Oke, sebentar, Mas. Oke, 1, 2, 3. Langsung aja dari tim pro Universitas Diponegoro. Silakan sampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu dimulai setelah tanda waktu nyala. Pivot, sudah ready? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat, serta kolega berpikir kami. Perkenalkan, saya Ilman Nurfatan, selaku pembicara pertama, Herlangga Satrio, selaku pembicara kedua, dan Halid Irsyad, selaku pembicara ketiga. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa biodiversitas adalah garis pertahanan pertama dan terakhir kita terhadap perubahan iklim, Dewan Juri. Rekan-rekan, mari kita pahami pula bahwa perubahan iklim dan penyerapan karbon bukan 2 isu yang terpisah, yang justru keduanya saling berkaitan dalam siklus umpan balik yang kompleks. Ketika suhu global meningkat akibat emisi gas rumah kaca, kemampuan alam untuk dapat menyerap karbon melalui hutan dan melalui alam itu sendiri akan menurun pula. Jika kita ambil contoh, hutan hujan tropis yang selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatnya suhu dan perubahan pola curah hujan yang terjadi pada hari ini, hutan-hutan ini mengalami kerusakan dan menjadi. Akibatnya, alih-alih menyerap karbon, mereka malah melepaskannya kembali ke atmosfer yang justru berdampak negatif juga. Ini artinya, perubahan iklim memperlemah penyerap karbon secara alami, dan itu akan memperparah krisis iklim yang terjadi pada hari ini, Dojuri. Maka, mempertahankan dan memperkuat sistem penyerapan karbon adalah bagian tak terpisahkan dari mitigasi perubahan iklim. Hutan hujan tropis, lahan gambut, terumbu karang, hingga mangrove di Indonesia adalah penyerap karbon alami yang sangat besar, Dojuri. Dari data Global Forest Watch yang menyebutkan bahwa hutan tropis di Indonesia menyerap lebih dari 1 miliar ton karbon per tahun. Jika biodiversitas rusak, maka kita kehilangan kemampuan secara alamiah untuk dapat menahan pemanasan global tersebut. Seperti yang pernah dikatakan oleh ilmuwan lingkungan bernama Edward O. Wilson, yang menyatakan bahwasanya biodiversity as a concept has no equal in its power to inspire, educate, and preserve the life support system of the planet. Maka, mempertahankan biodiversitas bukan sekedar menyelamatkan tumbuhan dan hewan, tetapi kami menaruh konsen yang besar juga, menaruh perhatian yang besar juga terhadap bagaimana sistem pendukung kehidupan manusia yang ada pada hari ini. Argumen kedua kami, Dewan Juri yang terhormat, biodiversitas yang terjaga berarti ketahanan masyarakat pula yang akan terus meningkat. Mangrove misalnya terbukti secara ilmiah mampu menahan gelombang tsunami dan mencegah abrasi pantai. Hutan menjaga siklus air dan mengurangi resiko banjir serta mempertahankan kesuburan tanah itu sendiri. Semua ini menjadi perlindungan nyata bagi jutaan masyarakat Indonesia yang hidup bergantung pada ekosistem lokal pada hari ini. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri, Indonesia adalah salah satu dari 17 negara mega biodiversity di dunia. Artinya kita memegang sekitar 10% sampai 17% dari seluruh spesies yang ada di planet ini. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini, tentu memiliki tanggung jawab moral dan strategi global yang menjadikan perlindungan biodiversitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan perubahan iklim. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dunia tentu menaruh harapan besar kepada kami, kepada Indonesia, seperti yang disampaikan dalam laporan berdasarkan Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity, yang menyatakan bahwasanya there is no pathway to limiting global warming without safeguarding biodiversity. Yang kurang lebih maknanya bahwa tidak ada cara untuk dapat melimitasi dan membatasi global warming atau pemanasan global tersebut tanpa melindungi keanekaragaman hayati yang ada di ujung. Kemudian yang keempat, kebijakan iklim
hanya berfokus pada transisi energi atau pengurangan emisi karbon tanpa menyentuh perlindungan secara mendasar terhadap perlindungan dari biodiversitas itu sendiri akan bersifat rapuh dan jangka pendek. Tentu kita memerlukan solusi yang berbasis alam atau nature-based solution yang tidak hanya efisien dan berkelanjutan tetapi melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian Dewan Juri yang terakhir, perlindungan biodiversitas adalah investasi ekonomi jangka panjang. Maka jika pada hari ini kita mengabaikan hal tersebut, tentu akan menyia-nyiakan peluang ekonomi Indonesia di masa depan nantinya. Sebagai penutup, Dewan Juri, kita ingin mengingatkan bahwa dalam menghadapi krisis iklim, kita tidak bisa hanya bergantung terhadap teknologi dan regulasi yang telah hadir pada hari ini. Kita butuh alam, hutan, lautan, spesies endemik, dan sistem ekologi yang mendukungnya agar agar terciptanya suatu perubahan iklim yang nanti berubah ke arah yang lebih positif lagi. Yang tentu bukan yang tentu ini bukan hanya sebagai suatu pilihan saja, tetapi menjadi sebuah keharusan untuk menjadikan prioritas utama perlindungan terhadap biodiversitas itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat serta kolega berpikir kami dari tim kontra, lewat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara satu pada sebelumnya, kami sepakat bahwa perlindungan biodiversitas haruslah menjadi prioritas utama dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Selaras dan seiras dengan hal tersebut, izinkanlah saya selaku pembicara kedua untuk kembali mempertegas serta memperkaya argumentasi dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, kami melandasi argumentasi dengan merujuk pada data yang telah dikemukakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversitas, di mana dalam hal ini 17% spesies serta ekosistem unik di seluruh dunia itu terkandung di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, biodiversitas tersebut memiliki peran, yakni sebagai penyerap karbon alami terbesar yang pada saat ini Dewan Juri telah mampu untuk menahan 60 miliar ton karbon di hutan dan lautan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sebagai negara mega biodiversitas, tentunya biodiversitas adalah sasaran yang tepat untuk dijadikan prioritas dalam kebijakan guna menanggulangi perubahan iklim di Indonesia. Dalam hal ini pula, nyatanya restorasi ekosistem alami dapat menyumbangkan 37% target mitigasi iklim global. Berdasarkan hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara kedua untuk menyampaikan mekanisme serta kebijakan yang sekiranya tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa efektivitas akan tercapai melalui kebijakan terkait dengan perlindungan biodiversitas yang bersifat preventif dan juga represif. Yang pertama, terkait dengan kebijakan preventif. Pencegahan dapat disasar melalui optimalisasi terhadap penyediaan peraturan yang berorientasi terhadap pelestarian flora dan fauna yang tentunya sesuai dengan status dari konservasinya. Tidak hanya itu, pencegahan pula harus menyasar pada faktor-faktor lainnya, seperti melalui penyediaan peraturan yang sifatnya mampu membatasi aktivitas masyarakat yang sekiranya mampu merusak biodiversitas itu sendiri, yang tentunya dalam hal ini juga dibersamai dengan program keterpaduan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Tidak hanya itu, kebijakan yang bersifat represif juga harus diperlukan, yakni berkaitan dengan optimalisasi kebijakan dan peran serta otoritas untuk memberikan tindak lanjut yang tegas berupa sanksi guna menghadirkan efek gentar terhadap masyarakat yang abai dan apatis terhadap pelestarian biodiversitas. Hal tersebut juga tentunya diperlukan. Dewan Juri yang terhormat, selain sebagai konsekuensi logis bangsa Indonesia selaku mega biodiversitas country, untuk dapat menjaga kelestariannya, kebijakan untuk mengutamakan biodiversitas sejatinya merupakan mekanisme yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kami sampaikan secara tegas dan lugas bahwa kami mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim kontra, maka mohon izin rekan-rekan panelis yang terhormat serta kolega berpikir kami dari tim kontra untuk kembali menegaskan bahwa keberpihakan tim KRO adalah menyetujui secara penuh hadirnya mosi perdebatan. Adapun kerangka argumentasi yang kami susun untuk menyetujui hadirnya mosi perdebatan adalah bersandar pada beberapa kerangka argumentasi yang kemudian dilandasi pula oleh hadirnya fakta. Sebagaimana dilansir oleh IDN Times, bahwasannya Indonesia memiliki 75 hingga 80% blue ecosystem yang apabila dikalkulasikan adalah setara dengan nilai 150 miliar US dollar.
Adapun hal tersebut turut dibuktikan dari bagaimana keberadaan hutan hujan tropis yang mampu untuk menyerap karbon sebesar 2,4 miliar ton per tahunnya. Lalu adanya hutan mangrove yang mampu untuk menanggulangi serta mencegah abrasi dengan tingkat efektivitas sebesar 70%. Bayangkan dalam hal ini ketika kita kontekstualisasikan ke dalam tataran penanganan perubahan iklim, maka bagaimana dengan komitmen Indonesia beserta dengan negara internasional terhadap ratifikasian dari adanya net zero emission maupun forestry and land use net sink pada tahun 2030 yang sama-sama mengamanatkan perihal penurunan emisi dan juga penyerapan karbon oleh biodiversitas. Dalam hal ini adalah tempat untuk kemudian menjadikan biodiversitas sebagai prioritas utama untuk dilindungi dalam hal kebijakan penanganan perubahan iklim. Rekan-rekan panelis yang kami hormati, adapun landscape, bagaimana kemudian negara per hari ini telah berkomitmen untuk melindungi biodiversitas jadinya dibuktikan dari beragam kerangka kebijakan nasional maupun internasional. Mulai dari adanya Undang-Undang Pangan, Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Pemanfaatan Wilayah Pesisir, maupun yang teranyar adalah Paris Agreement maupun United Nations Framework on Convention on Climate Change, yang mana dalam hal ini Dewan Juri ataupun rekan-rekan panelis yang kami hormati. Adapun keberpihakan kami untuk mengusung pemprioritasan utama adanya biodiversitas telah dibalut ke dalam suatu mekanisme, yang mana akan saya paripurnakan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan 3 tingkatan hierarki keanekaragaman hayati, yakni keanekaragaman hayati pada aspek spesies, genetik, dan juga ekosistem, lalu adanya pendekatan precautionary principle. Artinya kita akan melakukan pencegahan sedini mungkin agar kemudian satu tingkatan dari keanekaragaman hayati ataupun biodiversitas tidaklah akan terancam keberadaannya. Oleh karenanya, rekan-rekan panelis yang kami hormati, adapun mekanisme tersebut juga akan kami paripurnakan serta kami sempurnakan melalui pendekatan life cycle assessment maupun sustainable supply chain management maupun dari adanya natural accounting ataupun natural capital accounting agar nantinya kompleksitas dari alasan mengapa sampai biodiversitas per hari ini terancam ataupun rusak dapat tertanggulangi melalui mekanisme yang lintas sektor dan lintas kompleksitas itu sendiri. Oleh karenanya, rekan-rekan panelis serta kolega berpikir dari tim kontra tidak terdapat alasan untuk tidak menjadikan biodiversitas sebagai objek utama dalam kerangka kebijakan penanggulangan iklim, sebab hal tersebut akan merambat pada efektivitas penanganan iklim bagi Indonesia dan dunia internasional. Sekian dan terima kasih. Luar biasa sekali pesan dari tim pro. Sekarang giliran dari tim kontra. Silakan tim dari Institut Teknologi Bandung. Waktunya 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Baik, cek. Izinkan saya membuka sesi debat ini dengan menggarisbawahi satu prinsip utama dalam perumusan kebijakan iklim. Efektivitas harus menjadi panglima. Maka dari itu, kami dari tim kontra menolak mosi hari ini karena kami percaya bahwa menjadikan pelindungan biodiversitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia adalah langkah yang tidak proporsional, tidak efisien, dan tidak menyentuh akar permasalahan emisi karbon kita. Mari kita mulai dengan definisi. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi kehidupan di bumi, termasuk gen, spesies, dan ekosistem serta interaksi di antaranya. Penting, tapi penting bukan berarti utama. Dalam konteks perubahan iklim, biodiversitas lebih sering jadi korban daripada pelaku. Ia terdampak, bukan penyebab. Maka menjadikannya prioritas utama dalam kebijakan iklim adalah seperti memusatkan pengobatan pada gejala, bukan sumber penyakit. Kita melihat bahwa status quo saat ini justru sudah mengintegrasikan pelindungan biodiversitas. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution, Indonesia yang diserahkan ke UNFCCC, ada target konversi hutan, restorasi lahan gambut, bahkan target konservasi laut sebesar 30% hingga tahun 2045. Program seperti moratorium izin pembukaan hutan primer sudah berjalan sejak 2011. Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Leuser hingga Cagar Alam Muasur sudah aktif. Bahkan perdagangan ilegal satwa pun sudah masuk dalam agenda penegakan hukum lingkungan. Artinya, pelindungan biodiversitas sudah menjadi bagian dari kebijakan iklim. Tapi apakah layak menjadi prioritas utama? Disinilah posisi kami jelas. Jawabannya adalah tidak. Karena ancaman utama dalam krisis iklim bukan hanya hilangnya biodiversitas, melainkan tingginya emisi dari sektor energi, industri, dan transportasi. Baik, pertama-tama mari kita perjelas apa sebenarnya prioritas utama dalam kebijakan iklim menurut pemerintah Indonesia itu sendiri. Dalam dokumen resmi yang telah disebutkan oleh pembicara pertama, dalam Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia pada tahun 2022,
Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 32% secara mandiri hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai ini, fokus diarahkan ke sektor energi, transportasi, limbah, industri, dan kehutanan. Dengan pendekatan berbasis energi, efisiensi industri, dan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat. Dalam dokumen itu, perlindungan biodiversitas bukan disebut sebagai tujuan utama, melainkan sebagai co-benefit atau manfaat tambahan dari kebijakan mitigasi dan adaptasi yang sudah ada. Artinya, ia penting akan tetapi bukan prioritas utama dalam konteks iklim yang sedang kita hadapi sekarang. Kedua, kita perlu melihat dampak nyata yang ditimbulkan perubahan iklim terhadap masyarakat dan ekonomi. Data dari Bappenas tahun 2021 memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bisa mencapai 115 triliun rupiah per tahun hingga 2024. Angka ini bukan main-main, dan penyebab utamanya adalah cuaca ekstrim, gagal panen, banjir, kekeringan, serta ancaman naiknya permukaan air laut. Maka wajar jika kebijakan iklim nasional lebih menekankan pada adaptasi yang berorientasi pada ketahanan pangan, ketahanan air, pelindungan wilayah pesisir, dan transformasi sistem energi. Ini hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Perlindungan biodiversitas, meskipun mempunyai nilai ekologi yang tinggi, tidak memberikan dampak langsung dan cepat terhadap stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka yang pendek. Ketiga, mari kita bicara soal sumber utama emisi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK, tahun 2023, sektor energi menyumbang hampir 43% dari total emisi nasional. Sektor transportasi dan industri juga menyumbang porsi yang besar. Sementara itu sektor kehutanan dan lahan yang lebih berkaitan dengan biodiversitas, kontribusinya justru mulai menurun karena kebijakan moratorium izin hutan primer dan lahan gambut. Jika kita memaksakan fokus utama pada perlindungan biodiversitas, maka kita berisiko mengabaikan sektor-sektor penyumbang emisi terbesar yang seharusnya menjadi target utama mitigasi. Hal ini akan menyebabkan kebijakan iklim menjadi tidak efektif, tidak strategis, dan gagal menjawab ancaman nyata krisis iklim hari ini. Kesimpulannya, biodiversitas memang harus dilindungi, tetapi bukan sebagai prioritas utama dalam kebijakan perubahan iklim. Dengan menurunkan penyebab utama emisi, otomatis kita akan melindungi biodiversitas juga. Rekan tim pro mungkin akan berkata, biodiversitas menopang ekosistem dan ekosistem mendukung penyerapan karbon. Pernyataan ini benar, tapi nggak cukup untuk menjadikannya prioritas utama. Kita harus membedakan antara komponen penting dan komponen strategis dalam kebijakan publik. Tanpa mengurangi pentingnya konservasi, pendekatan yang berfokus eksklusif pada biodiversitas bisa menimbulkan konsekuensi kebijakan yang tidak holistik. Misalnya, konservasi ekosistem tanpa transisi energi akan percuma jika emisi dari PLTU terus meningkat. Perlindungan biodiversitas tanpa perubahan sistem transportasi dan industri juga tidak akan signifikan menahan laju pemanasan global. Bahkan dalam beberapa kasus, penetapan kawasan konservasi bisa berbenturan dengan agenda transisi energi terbarukan seperti pembangunan PLTS atau angin di wilayah terpencil. Solusi yang kami tawarkan adalah pendekatan lintas sektor yang terukur. Pertama, prioritaskan transisi energi dan pengurangan emisi dari sektor industri dan transportasi. Berikutnya, jadikan perlindungan biodiversitas sebagai bagian dari co-benefit. Hasil yang ikut dicapai ketika kebijakan energi dan pangan diarahkan dengan benar. Berikutnya, bangun sinergi antar sektor. Bukan menjadikan satu sektor sebagai pusat, apalagi saat sektor tersebut bukan penyumbang utama emisi. Dengan demikian, kebijakan iklim tidak hanya melindungi biodiversitas, tapi juga menjaga stabilitas energi, ketahanan pangan, kesehatan publik, dan kualitas hidup masyarakat. Kami akhiri dengan satu pernyataan tegas, fokus pada biodiversitas saja adalah pandangan sempit. Kebijakan iklim yang efektif harus berani menyasar sektor penyumbang emisi utama, karena itulah makna sejati dari prioritas. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Luar biasa sekali penyampaian dari tim kontra dari IP. Sekarang kita masuk pada sesi kedua dalam hal ini debat interaktif. Dan tim pro akan memberikan sanggahan mosi dari tim kontra dan memberi 2 pertanyaan. Waktu saya berikan 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan.
Baik, untuk kemudian menyanggah apa yang telah disampaikan oleh kolega berpikir kami dari tim kontra, maka cukup menjadi suatu kekeliruan dan amat jenaka. Bagaimana kemudian tim kontra seakan-akan memberikan statement pelindungan biodiversitas adalah penting, tapi bukan menjadi suatu prioritas. Sebab sektor ataupun elemen-elemen lain yang telah menyumbang ataupun berkontribusi terhadap peningkatan krisis iklim bukanlah berasal dari biodiversitas. Namun, panelis dan juga rekan-rekan dari tim kontra perlu untuk ditegaskan dan digarisbawahi kembali bahwa biodiversitas menjadi satu-satunya objek yang paling parah terdampaknya akibat krisis iklim. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Bagaimana beranjak dari fakta maupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh tim kontra tadi, bagaimana kontribusi yang diberikan oleh adanya industri, sektor-sektor energi yang kemudian menyumbang terhadap peningkatan krisis iklim, muaranya pasti akan berdampak terhadap biodiversitas. Bagaimana fakta terkini pun menunjukkan, dan itu dilansir sendiri oleh IDN Times, bahwasanya 80% kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia akibat aktivitas industri pertambangan ternyata berdampak terhadap berkurangnya 45% spesies di wilayah Kalimantan. Hutan Kalimantan menjadi salah satu objek biodiversitas akhirnya terdampak akan suatu sektor yang menurut tim kontra lebih harus diprioritaskan dibandingkan kematian 45% spesies. Bukankah hal tersebut justru membuktikan bagaimana hal ini akan berdampak pula terhadap kemaslahatan dan hajat hidup masyarakat banyak ke depannya? Oleh karenanya, melalui gagasan kami akan memprioritaskan biodiversitas sebagai objek yang harus dilindungi melalui beberapa pendekatan yang terukur dan sistematis, precautionary principle, dan juga bagaimana hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut oleh masing-masing pembicara setelah ini. Seperti apa yang disampaikan juga terkait dengan fakta masalah yang terjadi pada hari ini, bahwa ada kerusakan iklim yang terjadi pada hari ini yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Yang kemudian fakta tersebut diamini oleh tim kontra. Yang pada logikanya, maka dari permasalahan tersebut dibutuhkan solusi untuk dapat mereduksi dari kerusakan tersebut, dari kerusakan iklim yang sekarang, di mana fakta membuktikan bahwasannya biodiversitas yang hadir itu dapat mereduksi dan dapat menyerap karbon sebegitu banyaknya dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian pertanyaan yang ingin kami ajukan, bagaimana jika perlindungan biodiversitas dianggap bukan sebagai prioritas? Apakah Anda siap, tim kontra siap, untuk dapat menerima konsekuensi hilangnya spesies yang penting dan berperan dalam keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya justru akan memperparah juga dampak perubahan iklim itu sendiri? Sekian dan terima kasih. Kolega berpikir kami dari tim kontra menyepakati bahwa kebijakan terkait dengan perlindungan biodiversitas tidaklah baik apabila diprioritaskan. Oleh karena ini, apabila bukan perlindungan terkait dengan biodiversitas yang diutamakan, maka dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang diberikan itu nanti tidak akan merubah fakta bahwa biodiversitas di Indonesia itu nantinya tidak akan termajakan. Oleh karena itu, kawan-kawanku dari tim kontra, Bank Dunia telah memperkirakan bahwa Indonesia nantinya akan membutuhkan sekitar 1.500 triliun untuk menanggulangi bencana iklim pada tahun 2040 apabila ekosistemnya terus rusak. Sehingga dalam hal ini pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada tim kontra, bagaimana tim kontra bisa menjamin bahwa selain dari perlindungan biodiversitas, kebijakan perlindungan biodiversitas, kebijakan lainnya itu nantinya akan bersifat efektif dan juga efisien atau murah. Sekian dan terima kasih. Izin kemudian sedikit menyanggah kembali berkaitan dengan narasi yang telah dibawakan oleh tim kontra. Kami mengamini betapa krusialnya pencapaian terhadap tingkat UNFCCC yang diamanahkan oleh Paris Agreement. Tapi dalam hal ini, kami mengamini pula bahwa kompleksitas atas terjadinya krisis iklim juga bermuara terhadap biodiversitas. Perbedaan dari tim kontra dan juga kami adalah terletak pada titik pemprioritasan biodiversitas. Kami selaku tim pro mendukung penuh pemprioritasan terhadap biodiversitas. Sebab biodiversitas artinya menjamin keadilan antar generasi yang kita kenal dalam konsep hukum lingkungan itu sendiri. Berbeda dengan rekanku tim kontra yang tidak mengedepankan biodiversitas, padahal rekanku tim kontra sendiri menyadari biodiversitas menjadi objek yang amat sangat terancam akibat krisis iklim. Oleh karenanya dalam hal ini, panelis yang kami hormati, kami memprioritaskan biodiversitas, bukan kami mengenyampingkan adanya upaya ataupun mekanisme lain. Kami mengamini mekanisme transisi energi ataupun mekanisme lain, tapi tetap pemprioritasan terletak pada pelindungan biodiversitas. Sekian dan terima kasih.
luar biasa sekali. Sekarang waktunya dari tim kontra menanggapi sanggahan dari tim pro. Waktunya 5 menit dimulai saat tanda waktu. Silakan. Baik, cek. Ya, saya rasa analogi di sini masih belum benar. Ketika ada suatu masalah seperti eh, orang itu dipukul, tentu kita akan mengobatinya. Dia akan sakit. Jika dipukul kembali, kita kembali mengobatinya. Orang kembali sehat. Namun, orang tersebut akan tetap dipukul. Solusi yang tepat adalah untuk bagaimana caranya pukulan kepada orang tersebut harus dihentikan. Ini juga sama dengan masalah terkait biodiversitas dan kerusakan alam. Memang betul, uh, seperti Tim Pro tadi menyebut, uh, restorasi bisa menangani 37% mitigasi global. Pertama, data ini tidak spesifik Indonesia. Di Indonesia sendiri, potensi efisiensi energi dan transisi pangan justru lebih tinggi dan bisa langsung ditekankan lewat kebijakan. Juga tadi ada mangrove. Mangrove memang penting, rusak karena pembangunan pesisir dan industri, tapi akar masalah tetap soal tata ruang dan kebijakan. Maka sejatinya jika tetap kita memprioritaskan pada perlindungan biodiversitas, tapi yang membuat biodiversitas sendiri itu rusak, seperti energi gas emisi rumah kaca, dan kita tidak memprioritaskan akar masalahnya, maka sampai kapanpun biodiversitas tetap rusak. Saya juga ingin menekankan terkait prioritas utama. Memang benar, eh, ada kepentingan terhadap menjaga biodiversitas, tapi ini tetap harus beriringan dan holistik. Kita tidak bisa mengesampingkan hal lain. Contohnya tadi, dari sektor energi, bahkan ketahanan pangan seperti food waste yang menyebabkan salah satu juga dari perubahan iklim. Banyak sekali di lain sektor yang tetap harus berjalan beriringan. Maka akar masalah terkait penyebab ini harus berantas sehingga penyebabnya bisa dibetulkan. Seperti itu. Akan saya berikan contoh di mana biodiversitas akan tetap rusak jika emisi nggak ditekan. Menjaga spesies nggak akan berhasil jika habitatnya tetap terancam oleh suhu yang naik dan cuaca ekstrim. Misalnya hujan asam yang dihasilkan oleh limbah-limbah pabrik itu bakal merusak ekosistem dan biodiversitas itu sendiri. Maka dari itu logika kebijakan harus dimulai dari menyasar penyebab, bukan akibatnya. Baik, menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan tim pro ya, mengenai apakah kami siap jika kehilangan sekitar 45%, jawabannya adalah kami tidak akan membiarkan biodiversitas itu hilang 45%. Kami tidak akan menyatakan kesiapan atau enggak, tapi kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena kami akan meng-cut, ya solusinya adalah meng-cut dari sisi hulunya, yaitu dari penyumbang emisi yang terbanyak. Ketika kita memberikan kebijakan-kebijakan atau memberikan langkah-langkah yang dapat mengurangi emisi, misalkan dari kendaraan, dari transportasi sekitar 27%, atau dari energi, batu bara 43%. Ketika kita berhasil cut, misalkan setengahnya saja, itu akan menyebabkan emisi menjadi turun, sehingga dampak-dampaknya terhadap biodiversitas itu akan menjadi semakin positif, dan juga tidak akan menghilangkan atau menyebabkan spesies-spesies itu terancam punah, gitu. Baik, izinkan kami memberikan pertanyaan kepada tim pro. Pertama, dari data yang kami temukan, sektor energi dan industri saja sudah menjadi mayoritas hampir 50-65% dari total emisi di Indonesia. Dan ini menyebabkan perubahan iklim yang cukup parah. Jika biodiversitas dilakukan sebagai prioritas utama, bagaimana pembuktiannya secara matematis bahwa ini adalah solusi yang tepat dan berdampak untuk perubahan iklim di Indonesia? Di Indonesia dan Baik, sebenarnya tadi ada pertanyaan yang terlewat mungkin dari panelis, dari pertanyaan kedua dari rekan tim kontra ya. Sebenarnya jawabannya sama, karena kita akan menerapkan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita akan mengkat. Jadi dibandingkan pertanyaan kedua itu kan adalah Indonesia akan merugi 1.500 triliun dalam 2040 apabila kerusakannya cukup parah ya. Nah, kita tidak akan membiarkan kerusakan itu cukup parah. Jadi kita akan mengkat dari sesi
bagian atasnya ya, bagian dari yang banyak-banyaknya dulu kita prioritaskan ke sektor yang emang makro gitu, emang sektor yang besar dalam kebijakan perubahan iklim ini. Cukup. Baik, untuk pertanyaan kedua, tadi terkait kuantifikasi. Saya ingin menanyakan, sudah banyak sekali peraturan dan penjagaan terkait biodiversitas. Saya kira ini bukan anak tiri, tapi kenapa masih rusak sampai sekarang? Seperti itu. Waktu habis untuk Sanggan. Luar biasa sekali Sanggan dari tim kontra. Sekarang kembali lagi kita berikan waktu buat tim kontra untuk melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro dan memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Waktunya dimulai 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari tim kontra. Saya merasa ketika tim kontra tadi melontarkan terkait dengan argumen dan juga terkait dengan sanggahannya, saya merasa ada sedikit atau bahkan kesalahpahaman terkait dengan inti permasalahan dari perubahan iklim di Indonesia ini. Dalam hal ini, bisa kita lihat bahwa sebetulnya adanya kerusakan, adanya perubahan iklim ini itu sebetulnya disebabkan karena biodiversitas di Indonesia yang sudah rusak. Oleh karena itu, secara jangka panjang, biodiversitas tentunya harus Mohon maaf, dipertahankan. saya potong. Untuk Sepertinya ini masih tim kontra untuk melemparkan sanggahan atas mosi dari melempar sanggahan atas mosi dari tim kontra. Kemudian baru nanti tim pro menjawab sanggahannya gitu. Sekarang masih eh, waktunya tim kontra. izin panelis tadi tim kontranya sudah menyanggah dan memberikan pertanyaan. Tadi dia itu waktunya masih panjang gitu. Ini sekarang masih waktunya tim kontra untuk melemparkan sanggahannya. Gitu. Jadi saya berikan kesempatan pada tim kontra untuk melemparkan sanggahannya dan Mohon maaf, memberikan 2 pertanyaan pada tim pro. mohon maaf kepada moderator bahwasanya tadi tim kontra sudah melontarkan sanggahan sesuai dengan sesi-sesinya. Jadi Oke, jadi sebenarnya saya ini closing sudah gitu. tadi sudah kita sudah memberikan Oke. pertanyaan juga. Jadi sesi pertama sudah, lalu giliran tadi tim pro untuk menyanggah dan juga memberikan pertanyaan dan sudah kami jawab. Lalu kemudian Oke. tadi sesi tadi sebelum ini adalah kami menyanggah dan juga kami memberikan pertanyaan. Kami menjawab, kami memberikan pertanyaan begitu sesuai dengan sesi. Oke. Semestinya saya berikan waktu masing-masing 5 menit, tapi karena Anda sudah memberikan pertanyaan, saya lanjutkan pada tim pro untuk menjawab sanggahan seperti yang dilemparkan oleh tim kontra. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, izin melanjutkan. Bahwasannya dalam hal ini biodiversitas tentunya tetap harus untuk dipertahankan. Karena dalam hal ini apabila kita hanya terfokus kepada kebijakan yang berfokus kepada emisi, hal tersebut tentunya hanyalah sebuah solusi yang singkat saja. Dalam hal ini tidak merubah fakta bahwasannya biodiversitas itu tetap rusak dan tidak diremajakan. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang telah menjadi pertanyaan pula, apakah bukti untuk menjaga terkait dengan biodiversitas itu merupakan suatu langkah yang efektif? Ya, ini adalah yang mengacu kepada perkiraan Bank Dunia bahwa Indonesia diperkirakan membutuhkan 1.500 triliun dalam menanggulangi bencana iklim pada tahun 2040 jika ekosistem itu tetap rusak. Oleh karena itu, apabila ekosistem kita baik, tentunya hal tersebut akan mempermudah atau akan mempermurah dalam penanggulangan bencana iklim di Indonesia. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada solusi perubahan iklim yang efektif tanpa adanya perlindungan keanekaragaman hayati, karena kebijakan iklim yang mengabaikan biodiversitas itu ibaratkan membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang rapuh. Sekian dari saya. Izin menambahkan terkait apa yang tadi disampaikan juga terkait dengan akar permasalahan yang dimana tim kontra menyatakan bahwasannya akar permasalahan yang terjadi itu bukan terletak pada biodiversitas. Yang kemudian jika kita melihat bahwasannya biodiversitas sebagai langkah untuk penyerapan karbon yang ada pada hari ini itu menjadi langkah utama dan sebagai akar utama untuk dapat mencegah krisis iklim. Yang kemudian jika melihat dari argumen dari tim kontra pula, artinya tim kontra seperahu dengan kami dengan bagaimana logika yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi yang menyatakan orang dipukul artinya harus dihentikan pukulnya. Tetapi
Mungkin Masnya lupa bagaimana untuk bisa menyembuhkan luka dari pukulan tersebut, Mas, dengan cara menghidupkan biodiversitasnya kembali. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua yang dimana peraturan sudah ada, tetapi masih rusak. Nah, jawabannya sederhana saja, Mas. Dengan adanya peraturan saja, sudah adanya peraturan saja masih rusak. Bagaimana tidak ada peraturan yang kemudian kita akan mengoptimalisasikan bagaimana peraturan tersebut untuk dapat mengoptimalisasikan dan memprioritaskan biodiversitas sebagai prioritas utama dengan mekanisme yang disampaikan oleh pembicara kedua kami. Sekian dan terima kasih. Menambahkan pula terkait dengan bagaimana jawaban yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim pro atas pertanyaan yang disampaikan oleh tim kontra. Mungkin perlu untuk kami garis bawahi kembali bahwa dalam hal ini kita sama-sama mengamini pentingnya pencegahan dan juga penanganan krisis iklim. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh tim kontra maupun oleh tim pro sungguh amat sangat berbeda. Dan di mana keberpihakan yang tentu lebih efektif? Tentu keberpihakan yang lebih efektif terletak daripada sisi tim pro, di mana kami lebih memprioritaskan pelindungan biodiversitas di dalam setiap bauran kebijakan yang akan ditempuh dalam penanganan perubahan iklim. Sederhana saja, bagaimana per hari ini adanya Convention on Biological Diversity yang telah diaminkan oleh beberapa puluh negara internasional dan diratifikasi oleh negara Indonesia telah mampu untuk menghantarkan negara Indonesia meratifikasi beberapa kebijakan turunan seperti Paris Agreement maupun United Nations Framework on Convention on Climate Change. Dalam hal ini, rekan-rekan panelis maupun kolega berpikir kami dari tim kontra, kami tidak menegasikan perihal mekanisme alternatif lainnya, termasuk perihal transisi energi maupun sebagaimana upaya-upaya pencegahan dan juga pemasungan terhadap faktor-faktor permasalahan yang dikemukakan oleh tim kontra. Namun sekali lagi, dengan melihat pada bagaimana fakta terkini bahwa 1,6 miliar masyarakat secara global bergantung terhadap biodiversitas. 70 juta masyarakat adat bergantung terhadap biodiversitas sebagai sumber penghidupannya. Apabila krisis iklim yang sebagaimana kita ketahui terus akan menerus mengikis setiap sisi dan lini kehidupan masyarakat. Akan tetapi objek yang terancam dan juga dirusak tidak sama sekali diberikan perlindungan alias tidak diberikan pemprioritasan sebagai objek yang harus dilindungi. Oleh karenanya dalam hal ini, melalui keberpihakan kami secara tegas akan melakukan pemprioritasan tersebut berlandaskan pada parameter kebijakan yang terukur. Kami mengamini bahwa faktor dan juga alasan terkait dengan terjadinya kerusakan terhadap biodiversitas amatlah sangat kompleks dan juga lintas sektor. Oleh karenanya, melalui mekanisme kami hadirkan kolaborasi ataupun program yang terpadukan berdasarkan pendekatan precautionary principle dan juga 3 tingkatan hierarki keanekaragaman hayati yang kami amini terletak pada sisi spesies, genetik, dan juga ekosistem. Oleh karenanya, selain daripada kami akan lebih mengakomodir keefektivitasan dalam penanganan krisis iklim, namun dalam hal ini kami juga akan mengakomodir pelindungan bagi biodiversitas. Sekian dan terima kasih. Luar biasa sekali, menarik sekali kedua tim sudah saling menyanggah. Sekarang saatnya kita berikan waktu atau masuk sesi ketiga yaitu pertanyaan dari panelis. Di mana dalam hal ini panelis memberikan pertanyaan kepada masing-masing panelis, dipersilakan untuk melemparkan pertanyaan. Masing-masing panelis boleh memberikan satu pertanyaan kepada kedua tim atau satu panelis mewakili pada panelis lainnya untuk memborong pertanyaan pada masing-masing peserta. Kepada para panelis dipersilakan. Halo, Mas Gunawan. Siap, lancar. Saya Monggo. ini Mas ya. Saya mungkin yang mengawali Mas ya. Halo Mas. Monggo Pak, Halo. silakan. Loud and clear. Bisa Mas saya mengawali Mas? Bisa Pak, bisa. Halo. Gimana Pak, ini dia nggak bisa kedengaran teman-teman? Halo. Bisa Mas ya? Bisa. Suaranya Pak, Mas kedengaran. Prigi aman, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya senang sekali bisa mendengarkan perdebatan dua sesi di depan ya. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan adalah saya menggarisbawahi ada dua komponen. Satu, memang ada perilaku manusia dan ada juga ancaman terhadap biodiversitas. Jadi saya punya statement seperti ini.
mungkin teman-teman nanti dua-duanya kedua kelompok pro dan kontra bisa memilih mana yang penting gitu ya, mana yang menjadi prioritas. Saya akan merubah perilaku manusia sebagai sumber dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan percepatan perubahan iklim. Pertama. Kedua, saya akan melindungi biodiversity karena biodiversity nyata-nyata akan bisa melindungi manusia dari dampak perubahan iklim. Jadi mohon untuk kedua kelompok bisa memilih salah satu statement saya mana yang paling benar atau paling bisa diprioritaskan dalam menangani perubahan iklim. Merubah perilaku manusia atau melindungi biodiversitas. Terima kasih Mas Gunawan. Terima kasih Bang Riki. Sekarang waktunya buat panelis selanjutnya. Dalam hal ini Mbak Enda Bimuna atau Mas Dana Kencana. Monggo silakan panelis. Oh ya, baik. Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan ke ini tim pro bahwa memang biodiversitas saat ini sudah menjadi prioritas oleh pemerintah dan berbagai upaya dilakukan. Tapi ini masih kalah. Apa yang memang apa pendapat argumen yang harus Anda sampaikan kepada karena ini kaitannya dengan kebijakan paling tidak bisa mensupport atau mendukung biodiversitas ini menjadi salah satu hal yang utama dan menjadi prioritas seperti itu. Bagaimana statement dan juga argumen Anda, karena kita banyak melihat bahwa seringkali industri atau dalih ekonomi, pertumbuhan ekonomi selalu lebih tinggi atau menang dibandingkan urusan perlindungan atau konservasi ataupun keanekaragaman hayati seperti itu, sehingga tidak jarang itu juga menjadi banyak dikesampingkan seperti itu. Lalu itu untuk tim pro. Lalu untuk tim kontra, berikan statement atau argumen karena tidak banyak juga berhubungan dengan konteks tadi. Tidak, sekali lagi masih banyaknya industri juga atau perusahaan atau company yang juga belum memprioritaskan ini ya, urusan biodiversitas. Dan saat ini Anda menyatakan bahwa yang paling utama adalah cut off untuk sumber-sumber sektor-sektor yang memang berkontribusi paling besar. Apakah kebijakan tentang mereka belum, maksud saya bagaimana kaitannya dengan jika terus memprioritaskan sumber-sumber emisi itu, lalu kita juga diburu waktu mengenai banyaknya satwa, banyaknya kemudian tanaman atau ekosistem yang juga hancur, dan juga tidak sedikit juga yang satwa-satwa yang mungkin saya sebutkan lagi yang terancam punah, terancam terdegradasi ekosistemnya secara yang lainnya seperti itu. Sehingga itu juga menjadi concern juga, karena di negara berkembang di Indonesia ini kan juga salah satu keanekaragaman atau biodiversitas yang paling tinggi, tapi penyelesaiannya juga kadang tidak pas seperti itu. Dan bagaimana pernyataan Anda melihat hal seperti itu, sehingga keanekaragaman atau kekhasan dari Indonesia ini lambat laun juga akan semakin menipis, dan itu juga menjadi tantangan juga untuk kedepannya, sehingga akan generasi juga tidak akan tahu jenis-jenis, mungkin karena kerusakan satwa-satwa langka, dan itu juga semakin terancam punah seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekarang panelis selanjutnya dari Mbak Enda Bimuna.
Silakan Kak Indah untuk memberikan pertanyaan pada teman-teman tadi Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin rekan berpikir kami serta panelis atas pertanyaannya. Yang kemudian pertanyaan pertama tadi diberikan pilihan yang dimana kami dengan tegas dan lugas menyatakan bahwasanya kami mendukung akan melindungi biodiversitas itu sendiri. Karena fakta yang kami bawakan bahwasannya biodiversitas yang hadir itu akan sangat berdampak baik bagi lingkungan ke depannya. Yang kemudian berdasarkan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan jelas pada ketentuan umumnya dan itu merupakan keberpihakan dari pemerintah untuk dapat memberikan suatu solusi untuk bisa menjaga biodiversitas untuk generasi yang akan datang, bukan hanya generasi pada hari ini. Dengan tegas dan lugas kami menyatakan bahwasannya kami sangat mendukung bagaimana perlindungan dari biodiversitas karena dari segala bencana alam, segala krisis iklim yang terjadi pada hari ini dan karbon yang semakin meningkat itu akan bisa diminimalisir, direduksi melalui hadirnya biodiversitas yang optimal untuk dapat mereduksi karbon-karbon yang ada pada hari ini dan krisis iklim yang ada pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada panelis atas pertanyaannya. Dalam hal ini izinkanlah saya untuk menjawab. Mengapa pada akhirnya yang pada saat ini eksistensi dari kebijakan terkait dengan perlindungan biodiversitas saat ini masih belum mampu memberikan dampak yang besar? Hal tersebut tentunya dikarenakan kebijakan terkait perlindungan biodiversitas itu belum menjadi prioritas utama. Karena apabila menjadi prioritas utama, tentunya pergerakan terkait dengan perlindungan biodiversitas akan masif terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana argumentasi kami untuk menjadikan kebijakan perlindungan biodiversitas ini menjadi prioritas utama adalah dengan berdasarkan sebagaimana sebelumnya telah kami sampaikan, bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversitas, yang artinya keanekaragaman hayatinya begitu besar. Bahkan dia menjadi peringkat tertinggi, menjadi salah satu peringkat yang tinggi di dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya hayati yang besar. Dalam hal ini, sumber daya hayati tersebut memiliki peranan untuk menjadi penyerap karbon terbesar di dunia yang pada saat ini bahkan sudah mampu untuk menahan 60 miliar ton karbon di hutan ataupun di lautan. Dalam hal ini, dengan adanya kekayaan keanekaragaman hayati tersebut, tentunya sudah menjadi konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia, dan juga hal tersebut nantinya akan menjadi suatu solusi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, apabila kita terus merusak atau bahkan tidak meremajakan kondisi dari sumber daya hayati kita pada saat ini, Indonesia akan semakin sulit untuk memperbaiki terkait dengan permasalahan bencana iklim di Indonesia. Akan semakin mahal karena sejatinya sumber daya hayatinya tidak membaik gitu. Tapi apabila kita memperbaiki sumber daya hayatinya, sejatinya hal tersebutlah yang menjadi power besar atau kekuatan besar untuk pada akhirnya kita menangani permasalahan perubahan iklim di Indonesia. Karena sejatinya tidak akan pernah ada solusi perubahan iklim yang akan efektif tanpa adanya perlindungan keanekaragaman hayati. Mungkin itu dari saya. Menyambung kembali dari apa yang telah disampaikan oleh kedua rekan dari tim Pro untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh rekan-rekan panelis yang kami hormati, maka secara integral bisa disimpulkan bagaimana standing posisi kami. Pertama adalah mendukung penuh perlindungan biodiversitas, sebab efek domino yang dihadirkan apabila biodiversitas telah terlindungi tentu akan merambat pula terhadap keselamatan hajat hidup manusia. Kami mengamini bagaimana kemudian besaran atas kuantitas masyarakat yang amat sangat bergantung oleh biodiversitas, kemudian bagaimana pengaruh serta kontribusi biodiversitas terhadap tingkat penyerapan karbon dan pengurangan emisi sejatinya akan berbalik terhadap kebaikannya bagi manusia itu sendiri. Oleh karenanya, berdasarkan hal yang demikian, ditambah dengan berbagai macam bentuk landscape yang telah cukup membuktikan bagaimana kompleksitas atas perdebatan golongan negara internasional pro dan tidak pro terhadap perlindungan biodiversitas sama-sama melahirkan suatu pandangan biodiversitas adalah objek yang amat sangat krusial dan esensial untuk dilindungi. Lalu, untuk menanggapi bagaimana kemudian kompleksitas atas terjadinya faktor perusakan biodiversitas yang salah satunya mengakar dari permasalahan tekanan-tekanan ekonomi maupun tekanan-tekanan geopolitik. Yang hal tersebut juga akan terminimalisir
dari bagaimana mekanisme serta gagasan solusi yang telah kami bawakan. Adapun gagasan solusi yang telah kami bawakan telah mampu mencakup bagaimana kemudian solusi untuk menumpas kerusakan biodiversitas melalui upaya perlindungan telah dijadikan melalui langkah yang terukur dan juga sistematis. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana kemudian adanya life cycle assessment, yang berarti bagaimana setiap produk ataupun komoditas yang dihasilkan berdasarkan sumber daya hayati akan diproses, didaur ulang, dan akan didistribusikan serta dikonsumsi berdasarkan parameter keberlanjutan. Bagaimana kemudian sumber daya hayati tersebut tidak rusak dan produk ataupun komoditas tersebut dapat kemudian dikonsumsi secara ramah lingkungan dan kemudian berbalik lagi kepada alam. Beberapa pendekatan yang akan kami balutkan lewat mekanisme tersebut sejatinya telah mampu menghantarkan bagaimana kemudian efektivitas dari mekanisme kami untuk meletakkan biodiversitas sebagai prioritas utama Waktunya habis. adalah tidak mendasar apabila itu dibantah oleh tim kontra. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang waktunya kita berikan jawaban dari tim kontra terkait pertanyaan dari tim panelis. Waktunya diberikan 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan tim kontra. Cek Pak, sebelumnya saya izin interupsi, saya mendapatkan kabar untuk mendapat tambahan waktu karena tadi sepertinya agak salah teknisnya terkait sesi tanya jawab 10 menit dan 5 menit ya Pak. Jadi tak dapat tambahan waktu 3 menit. Oh, di sesi 4. Baik, saya izin. Bentar, kita koordinasi sama tim panitia dulu. Gimana panitia, apakah diberikan waktu tambah? Ya, tidak apa-apa, karena tadi kan sudah diberi kesempatan oleh Mas Wibi dan katanya memang sudah. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya, bahwa di modul atau rules debat kita, kalian kan sudah megang semua ya, dan kita udah megang semua bahwa di sesi kedua itu pro, kontra, kontra, pro. Jadi pro, kemudian kontra, lalu kontra lagi, lalu baru pro. Nah, tadi itu kan di tengah jalan udah sempat ditawarkan oleh moderator bahwa kontra, ini waktunya kontra gitu kan. Akhirnya ada sedikit argumentasi yang lain mungkin bisa ditambahkan. Karena debat ini kan sifatnya argumentatif ya. Nah, ini bisa ditambahkan di akhir, mungkin ITB bisa mendapatkan tambahan. Setuju kan, Undip? Karena tadi memang langsung ke pro gitu kan. Jadi kontranya seharusnya masih satu lagi pertanyaan. Nah, masalahnya tadi sudah diborong argumentasi plus pertanyaan gitu kan. Nah, sekarang bisa ditambahkan lagi. Oke ya? Oke, kita mulai dari awal berarti ya. Kita berikan waktu 10 menit dari tim kontra untuk memberikan jawaban pertanyaan dari panelis dan memberikan juga tanggapan tentang tadi yang sebenarnya sempat terselip pada sesi pertengahan tadi. Waktu diberikan 10 menit, silakan setelah waktu tanda. Silakan. Baik Pak, kami juga izin mohon maaf karena agak sebelumnya kaget karena agak berbeda teksnya dengan quarter final sebelumnya. Baik, saya izin memberikan jawaban terkait pertanyaan dari para panelis. Pertama, saya juga izin menyinggung sedikit terkait sebelumnya. Ternyata memang secara data matematis, karena matematis ini adalah suatu objektivitas yang bisa terlihat dengan objektif, bahwa memang secara perubahan iklim biodiversitas pengaruhnya tidak begitu, persentasenya belum bisa tergambarkan, belum bisa terjawab. Tadi pertanyaan adalah saya akan mengubah perilaku manusia sebagai sumber perusakan iklim atau uh, melindungi biodiversitasnya. Jadi perubahan perilaku manusia atau melindungi biodiversitasnya. Seperti tadi juga yang sudah analogi yang sudah saya jelaskan, jika seseorang itu dipukul atau disakiti, memang bisa diobati orang yang telah dipukul itu, tentunya akan sembuh. Tapi bagaimana jika terus-terusan dipukul? Bagaimana jika dia terus-terusan disembuhi, memang akan sembuh tapi tidak akan berhenti penyakitnya, sakitnya. Maka sehingga kita harus cut off dari sumbernya. Jadi mana yang lebih baik? Tentunya kita akan mengubah perilaku manusia dari sumber kerusakan perubahan iklim ini. Seperti sekarang juga sudah banyak sekali terkait peraturan untuk melindungi biodiversitas. Tapi kenapa kerusakan alam terus-terus berlanjut? Sebagai contoh, mungkin tadi di banyak yang ngomong terkait deforestasi hutan ya. Padahal sebenarnya fakta juga bahwa bukan hutan penyumbang O2 dan penyerap karbon dioksida terbesar di dunia, tapi lautan. Di lautan sendiri
Contohnya saja ada aktivitas pertambangan atau mungkin sampah sampah yang dibuang ke laut dan mencemari lingkungan laut sehingga ekosistem laut juga rusak. Apakah kita akan terus membenahi, membetulkan lautnya? Tentunya kita harus meng-cut off dari sumbernya. Kita harus memberikan mungkin dari faktor regulasi pertambangan tadi atau beralih ke transisi green energy seperti yang juga dipaparkan sebelumnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya juga terkait pertanyaan kedua, argumen terkait banyak industri belum memprioritaskan urusan biodiversitas, tapi kita ingin meng-cut off sumbernya. Padahal ada urgensi seperti ada ekosistem terancam punah, degradasi terkait alam juga, karena Indonesia juga salah satu yang paling tinggi. Di sini juga kami ingin menyampaikan bahwa kita tidak menyangkal bahwa biodiversitas itu penting. Kita ingin melindungi alam, tapi kita harus mengakar ke arah sumbernya dari akar utamanya. Bagaimana bisa jika kita terus tadi sembuh-sembuhkan, kita lindungi biodiversitasnya seperti yang saat ini sudah ada. Menurut saya sejatinya memang saat ini pelindungan biodiversitas bukan anak tiri, sudah banyak sekali aturan dan perlakuan terkait pelindungan biodiversitas. Tapi pada prakteknya banyak sekali faktor yang memang tidak bisa kita kesampingkan sehingga seluruhnya ini harus berjalan secara holistik. Sumber dari perubahan iklim ini harus dibenahi juga dan segitu juga diiringi oleh keikutsertaannya biodiversitas ini. Seperti itu. Baik, izin menambahkan untuk pertanyaan pertama tadi dari Mas Prigi, bahwasanya ubah perilaku atau melindungi biodiversitas. Ya, kami lebih concern untuk mengubah perilaku ya, karena manusia adalah makhluk yang dapat berpikir, lalu tindakan-tindakan dari manusia itu sendiri bisa dibatasi, bisa diubah perilakunya. Hal ini juga akan menimbulkan efek domino ketika perilaku manusia diubah, seperti pertambangan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pangan saat ini ya, karena kami fokusnya major di teknik pangan. Ya, ketika industri itu akan dibuka atau ketika dia nge-state untuk membuka industri, maka dia juga harus berperilaku untuk menjaga industri tersebut. Misalkan dengan melakukan reboisasi terhadap lahan-lahan yang memang digunakan sebagai sumbernya gitu. Lalu menggunakan bahan-bahan alam yang cycle-nya cepat ya, sehingga tidak terlalu lama gitu untuk pemulihan kembalinya seperti itu. Jadi perilaku manusia itu penting karena akan menjadikan efek domino terhadap perlindungan biodiversitasnya. Jadi ketika perilaku manusianya itu terjaga, otomatis biodiversitasnya itu juga akan terlindungi. Beri contoh, ya misalkan kita banyak hutan, misalkan atau banyak sumber-sumber banyak biodiversitas gitu. Tapi ketika perilaku manusianya masih membuang sampah sembarangan, masih menebang pohon sembarangan, ya sama aja bohong gitu. Lalu berikutnya adalah berikan ketika industri itu memprioritaskan industri itu kan fokusnya terhadap ekonomi ya, kan, tetapi kita juga urgensinya terhadap banyaknya satwa yang terancam punah. Nah, di sini ada peran pemerintah sebagai regulator ya, karena pemerintah itu bisa memaksa industri-industri untuk mematuhi regulasi yang berlaku gitu. Jadi kita jangan sampai mengesampingkan aspek ekonomi juga, karena ketika kita terus-terusan fokus di dalam aspek biodiversity-nya, bisa jadi aspek ekonominya juga terganggu gitu. Dan aspek ekonomi ini seperti yang sudah saya kemukakan pada sesi pertama tadi, dia itu adalah aspek yang paling berkaitan dengan manusia. Otomatis apabila aspek ini terganggu, maka kehidupan manusia itu akan terganggu dan mungkin bisa saja menjadi krisis. Baik, cek. Saya izin menambahkan kembali. Kami juga kembali minta maaf sebesar-besarnya karena terkait teknis ini dan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan atas tambahan waktunya. Saya izin menambahkan lagi terkait sebelumnya. Secara matematis dari tim Pro belum bisa menggambarkan bagaimana perhitungannya untuk perubahan iklim permasalahan biodiversitas ini. Saya akan memberikan data terkait data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2020. Persentasenya adalah energi penyumbang 44%, 650 juta ton karbon dioksida, pertanian dan ternakan bisa jadi sumber food waste dan pupuk yang salah menyumbang 24%, lalu ada perubahan lahan dan kehutanan 20%, dan terakhir adalah limbah juga.
Nah, di sini kita harus berfokus tidak hanya fokus bagaimana penyembuhan biodiversitas tersebut. Kita harus meng-cut off dari akar masalahnya. Memang benar, biodiversitas harus dijaga, tapi sejatinya teriringnya dengan uh, pembetulan dari permasalahan ini, biodiversitas juga akan terus terjaga. Di samping itu, kita tidak pernah melupakan biodiversitas ini, tapi dalam catatan penting, ini bukanlah prioritas utama. Sudah banyak peraturannya, sudah banyak regulasi-regulasinya. Tetap berjalan, tapi kita tetap memprioritaskan yang lain, di mana gas rumah kaca ini, efek gas rumah kaca ini tetap harus dibenahi solusinya. Kita harus bagaimana memikirkan dari sektor energi yang sangat kotor terus dibenahi, bagaimana tadi mungkin dari sisi food loss dan food waste yang terus dibenahi, sehingga pada akhirnya perubahan iklim yang kita inginkan ke arah lebih baik tetap tercapai. Seperti itu. Itu masih 3 menit. Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup. Luar biasa. Tahu jawaban dari tim kontra maupun mungkin dari sedikit tambahan waktu 5 menit yang tadi sempat terselip. Ikut ini tadi jawaban dari ketua tim sekaligus sebagai penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawaban dari ketua tim bisa memberikan pandangan untuk para panelis, memberikan penilaian yang paling pas. Karena waktunya kita masuk pada sesi keempat, karena kedua tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing argumen maksimal waktu 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian cut lebih tepat dibandingkan tim lawan. Sekali lagi, harap tidak menyanggah tapi menegaskan bahwa posisi tim kalian yang paling kuat. Kita berikan kesempatan pertama pada tim pro. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan tim Universitas Diponegoro. Dewan Juri yang terhormat, jelas bahwa perlindungan biodiversitas bukanlah isu sekunder yang ada pada hari ini, melainkan pondasi utama dalam upaya menghadapi krisis iklim. Biodiversitas adalah sistem pertahanan alami yang menopang kemampuan bumi menyerap karbon dan menjaga kestabilitasan iklim. Ketika biodiversitas rusak, maka kemampuan ekosistem menyerap karbon akan melemah yang akibatnya membahayakan kehidupan manusia secara jangka panjang. Kita telah menunjukkan bahwa ekosistem seperti hutan hujan tropis mangrove dan lahan gambut serta terumbu karang bukan hanya penyerap karbon tetapi juga pelindung masyarakat dari bencana iklim yang sudah disampaikan pada argumen kami. Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara mega biodiversity tentu akan memikul tanggung jawab strategis dan moral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di planet ini. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa perlindungan biodiversitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Tanpa itu, semua upaya mitigasi hanya bersifat parsial, jangka pendek. Dalam menghadapi krisis global ini pula, kita butuh menjaga biodiversitas yang merupakan kunci untuk bisa bertahan dan mewujudkan kehidupan yang layak untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, selain daripada itu, nyatanya restorasi ekosistem alami dapat menyumbangkan 37% target mitigasi iklim global. Oleh karena itu, kami percaya bahwa efektivitas yang akan tercapai melalui optimalisasi kebijakan yang memprioritaskan perlindungan biodiversitas yang bersifat preventif dengan berorientasi terhadap pelestarian flora dan fauna yang sesuai dengan status dari konservasinya, serta pembatasan aktivitas masyarakat yang dapat merusak biodiversitas. Selain daripada itu, kebijakan yang bersifat represif melalui peran serta otoritas untuk memberikan efek gentar terhadap masyarakat yang apatis dan abai terhadap pelestarian biodiversitas tentunya diperlukan pula. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, perlindungan biodiversitas sejatinya merupakan mekanisme yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada solusi perubahan iklim yang akan efektif tanpa adanya perlindungan keanekaragaman hayati. Perlindungan biodiversitas sejatinya menjadi kunci untuk mencapai penanganan krisis iklim yang lebih berkelanjutan. Sebab kita sama-sama mengetahui bagaimana ancaman serta dampak buruk yang dihadirkan atas krisis iklim akan menyasar pula terhadap biodiversitas. Dan di satu sisi kita mengetahui pula bagaimana ketergantungan manusia terhadap biodiversitas masihlah amat sangat besar.
Oleh karenanya, rekan-rekan panelis yang kami hormati, beserta dengan kolega berpikir kami dari tim kontra, kami tegaskan dan kami garis bawahi sekali lagi bagaimana persetujuan kami terhadap mosi didasarkan oleh beberapa kerangka argumentasi yang tentunya lebih esensial untuk diimplementasikan. Berdasarkan pada bagaimana kerangka kebijakan nasional dan internasional yang telah dikomitmenkan oleh Indonesia mampu mendorong bagaimana keseriusan untuk mengawal terlindunginya biodiversitas haruslah lebih dikedepankan dalam kerangka kebijakan penanganan iklim. Oleh karenanya, melalui pendekatan precautionary principle, serta beragam pendekatan lainnya, kami meyakini hanya melalui keberpihakan kami terhadap mosi, efektivitas terhadap penanganan krisis iklim dapat terjadi. Sekian dan terima kasih. Closing argumen yang menarik dari Universitas Diponegoro. Sekarang waktunya kita berikan kesempatan pada tim kontra. Silakan ITB untuk menyampaikan closing argumennya. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Baik, terima kasih. Di ufuk timur, mentari tersenyum lembut, menyapa gunung gede yang berselimut kabut mengelilingi pinus dan semar. Jika mendaki gunung ini, hiruk pikuk yang kita tinggalkan di bawah sana sirna ketika melihat indahnya Edelweiss di dataran Surya Kencana. Tapi apakah kalian tahu, ada satu keberuntungan yang paling indah yang ada di tempat itu? Mendengar kiuk sangar dari sang elang Jawa, melihatnya terbang gagah melintasi langit biru yang luas, melindungi hutan dan kehidupan yang rapuh di bawahnya. Namun sayang, semakin hari suara itu semakin pudar. Sayap gagah itu semakin jarang terbang di angkasa. Ini aneh, bukankah elang Jawa adalah predator utama di tempat itu? Puncak pemangsa di rantai makanan, kemana hilangnya sang raja? Jauh di bawah sana, emisi gas rumah kaca terus bergerak. Energi kotor yang terus digunakan tidak kunjung dibenahi. Tahun 2020, menurut data Book, sektor energi menyumbang sekitar 40% dari total emisi GRK di Indonesia. Tempo merilis artikel pada 20 September 2023. Terjadi ledakan di TPA Lui Gajah. Longsoran sampahnya menewaskan 157 orang. Yang lebih dari itu, menurut Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC, food loss dan food waste menyumbang 8 dari 10% dari total emisi gas rumah kaca GRK global tahunan. Jumlah ini hampir 5 kali lipat dari total emisi sektor penerbangan. Rasanya waktunya tidak akan cukup untuk membahas seluruh sektor penyebab perubahan iklim selain perlindungan biodiversitas. Maka menjadikan perlindungan biodiversitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan iklim adalah langkah yang indah, namun keliru arah. Elang Jawa punah bukan hanya karena tidak dilindungi, tapi karena habitatnya terus digerus oleh kebutuhan energi, infrastruktur, dan ekonomi yang terarah. Maka menyelamatkan elang Jawa lebih butuh dari sekedar konservasi. Ia butuh kebijakan energi yang bersih, transportasi yang berkelanjutan, dan sistem pangan yang efisien juga. Prioritas utama kita adalah menghentikan emisi di titik-titik tertinggi, dan dari situlah dampak baik akan menjalar ke langit yang bersih, ke bumi yang lebih hijau, dan ya, hingga ke hutan tempat elang Jawa kembali bersarang. Jika kita bicara efektivitas, maka kebijakan iklim Indonesia harus berdiri di atas transisi energi, efisiensi industri, dan reformasi sistem pangan. Karena tanpa akar yang sehat, tak akan ada pohon tempat sang elang bersandar. Terima kasih. Baik, waktu habis. Luar biasa penampilan dari ketua tim. Ketuanya sama-sama menampilkan performa yang terbaik dengan referensi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk keduanya. Selanjutnya kita berikan waktu buat para panelis untuk memberikan penilaian. Para peserta boleh menunggu di waiting room sekitar 10 menit dan panelis dibantu panitia akan melakukan penilaian dan penghitungan nilai. Silakan bantu oleh teman-teman dari panitia. Terima kasih. Sekarang
kita masuk waktu yang kita tunggu-tunggu bersama. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat kali ini. Sekarang saya persilahkan salah satu panelis atau perwakilan dari satu panelis untuk membacakan nilai atau skor dan sekaligus mengumumkan siapa pemenang debat pada babak perempat final pertama kali ini. Waktu dan ruangnya saya berikan kesempatan pada panelis. Silakan. Ya, terima kasih Mas Sri eh, atas waktunya. Ya, baik. Eh, Kami menilai dari ketiga panelis ini secara materi baik tim pro dan tim kontra cukup kuat karena memang kita ketahui bersama bahwa biodiversitas ini juga tidak bisa dikesampingkan, termasuk juga dalam upaya untuk penanganan perubahan iklim, termasuk juga bagaimana kita memotong atau berusaha mengurangi sumber-sumber penyumbang emisi karbon yang juga berdampak pada biodiversitas atau keanekaragaman hayati seperti itu. Karena keduanya saling melengkapi, keduanya sebisa mungkin juga saling berdampingan dan beririsan karena tinggal ini skala prioritas dan juga bagaimana time frame-nya seperti itu. Baik itu tim pro maupun tim kontra cukup kuat sehingga kami bertiga tadi mohon maaf agak lama untuk berdiskusi dan memang cukup alot diskusi kami untuk menentukan pemenang dan dari sisi materi kami lihat cukup sengit ya, cukup ketat. Lalu jangan lupa juga teman-teman untuk kami juga menilai berbagai atau beragam aspek-aspek pendukung lainnya, termasuk juga kekompakan tim, komunikasi antar tim, koordinasi serta penyampaiannya atau deliver message-nya sehingga ini menjadi salah satu bagian yang tidak terlepaskan atau terpisahkan juga dari penilaian. Dan kami bertiga ini kami mengumumkan untuk sesi debat perempat final pertama ini tim pro mendapatkan nilai 240 dan tim kontra mendapatkan nilai 235. Baik, selamat untuk tim pro dan tim kontra, tetap semangat dan jangan berkecil hati. Baik, terima kasih panelis Bang Dana Kencana. Saya ucapkan selamat pada pemenang babak pertama, perempat final pertama dalam hal ini dari Universitas Diponegoro Semarang. Sampai jumpa di babak berikutnya di Liga Debat Mahasiswa Identem 2025 Voice of Millennial and Gen Z. Jangan lupa follow Identem di semua platform media sosial. Saya Sri Gunawan Wibisono mohon undur diri. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih.